Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Andriati, NPM 205102017, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang mengambil tema sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan studi kasus strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Taman Wisata Alam Penelokan Kabupaten Bangil. Baiklah, yang pertama mengenai pendahuluan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan jenis sumber daya alam tersedia di alam atau bisa diolah oleh manusia, dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga bisa dikatakan tidak ada pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui apabila terus-menerus digunakan tanpa adanya pembaharuan, maka lama-kelamaan akan habis juga. Sumber daya alam berupa hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai sangat strategis. Meskipun sumber daya alam ini termasuk kategori potensi alam yang dapat diperbaharui atau renewable. Sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan kekayaan alam ini harus benar-benar dilakukan secara arif, bijaksana, dan profesional, yang termasuk hutan. Taman Wisata Alam Penolakan merupakan salah satu hutan konservasi yang termasuk hutan pegunungan, ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian nomor 655/UM/10/1978 tanggal 29 Oktober 1978 dengan luas 574,275 hektar. Kawasan hutan pegunungan merupakan hulu daerah aliran Sungai Das yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan lahan yang tepat agar dapat melakukan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, terutama kawasan hilir yang akan mempengaruhi kegiatan pertanian dan ekonomi setempat. Kemudian selanjutnya mengenai masalah dalam studi kasus ini. Saat ini kondisi kawasan Iwa Penelokan sudah sangat memprihatinkan. Telah terjadi kerusakan sumber daya alam akibat adanya perambahan kawasan. Penebang kayu, pengambilan material non kayu atau pasir atau batu. Menurut catatan BKSDA Bali 2009, telah terjadi perubahan fungsi kawasan menjadi areal pertanian secara ilegal, seperti penanaman rumput gajah untuk pakan ternak, tanaman hortikultura, dan lain sebagainya. Melihat kondisi di atas, perlu adanya solusi dan strategi untuk pengelolaan kawasan Iwa ini melalui pengelolaan hutan secara sinergi sesuai dengan karakteristik wilayah. Sinergi merupakan kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, dan kesamaan langkah yang memadukan berbagai keinginan dari berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pengelolaan hutan, yang dituangkan dalam suatu konsep yang berintegrasi dan dirancang serta dilaksanakan secara konsisten. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk kenali persepsi masyarakat dalam pelestarian hutan yang strategi, pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan masyarakat yang sesuai dengan pengelolaan TWA Penelokan. Kemudian selanjutnya pembahasan. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam Iwa Penelokan sebagai kawasan konservasi. Persepsi masyarakat menyatakan bahwa hutan memiliki banyak fungsi atau fungsi majemuk, yaitu sebagai tempat rekreasi atau fungsi sosial, tempat menyimpan cadangan air dan mencegah banjir atau erosi atau fungsi ekologi, tempat mencari penghasilan atau fungsi ekonomi, dan fungsi lainnya.
Masyarakat tidak mengetahui regulasi terkait dengan pengelolaan hutan, sehingga mereka tidak mengetahui regulasi terkait kerangka persepsi yang holistik tentang pengelolaan dan pelestarian hutan. Masyarakat beranggapan hutan merupakan aset milik umum atau common property, sehingga mereka merasa berhak mengelola hutan, memiliki kewajiban dalam memelihara kelestarian hutan. Kemudian yang kedua, strategi pengelolaan sumber daya alam berbasiskan masyarakat yang sesuai di IWA Penelokan. Dari analisis data dapat dirumuskan strategi yang sesuai diterapkan, yaitu yang pertama, program penyusunan master plan pengelolaan wisata alam TWA Penelokan berdasarkan konsep ekowisata. Kemudian yang kedua, program hutan kemasyarakatan atau HKM dengan perlibatan masyarakat enclaved rare. Kemudian yang terakhir, program kerjasama dengan pemerintah setempat dalam upaya perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, dan kawasan sumber daya alam di TWA Penelokan. Kemudian yang ketiga, kaitan sumber daya alam dengan perbankan atau dengan studi kasus ini. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur alam yang memberikan manfaat penting disebut dengan layanan ekosistem atau ekosistem service. Ini termasuk penyerapan atau penghilangan CO2, perlindungan dari erosi tanah dan risiko banjir, habitat satwa liar, penyerbukan, serta ruang untuk rekreasi dan kesejahteraan. Selama stok alami tidak di bawah ambang batas kritis, aset dapat beregenerasi. Manusia dan ternak yang mereka pelihara untuk makanan merupakan 96% dari jumlah semua mamalia di bumi. Lebih dari setengah dari total produk domestik bruto dunia atau 44 triliun US dollar melibatkan kegiatan yang sangat bergantung pada alam. Menurut World Economic Forum, Andy Howard, Head of Sustainable Investment, scholar mengatakan degradasi modal alam termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan menipisnya stok terbarukan menimbulkan risiko nyata bagi bisnis pendapatan mereka dan sebagian besar investor. Investor memiliki kesadaran terbatas tentang masalah ini. Mereka prinsip investasi bertanggung jawab dan hanya ada sedikit komitmen dan kebijakan untuk mengatasinya. Kemudian yang terakhir mengenai solusi. Yang pertama, pihak pengelolaan BKSD Bali perlu segera menyusun master plan pengelolaan TWA Penelokan sehingga akan jelas dan dapat dilakukan program yang terkait dengan upaya konservasi. Kemudian yang kedua, hendaknya pihak pengelola dapat memberikan akses terhadap masyarakat sekitar kawasan secara optimal dalam pengelolaan TWA Penelok, seperti melaksanakan kegiatan hutan kemasyarakatan atau HKM. Kemudian yang ketiga, perlu adanya tindakan nyata oleh pihak BKSD Bali untuk bekerja sama dengan pemerintahan setempat dalam hal perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam di TWA Penelokan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni program sosialisasi atau penyuluhan tentang konservasi sumber daya alam pariwisata alam terhadap masyarakat di sekitar kawasan perlu ditingkatkan lagi oleh pihak BKSD Bali selaku pemangku wilayah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kebatuan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.